Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sihbihi ajma'in. Amma ba'da. Alhamdulillah, hadirin akramakumullah, hafidhakumullah. Insyaallah di majelis kali ini kita akan membahas tentang perban. Request dari saudara kita tentang perban, luka yang diperban, kemudian bagaimana cara bersuci bagi orang yang mengenakan perban. Kemudian yang akan kita baca kali ini adalah kitab Fathul Qarib karya Syekh Ibnu Qasim. Kemudian hasyiah yang dipakai adalah Baijuri, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 187. Bismillahirrahmanirrahim. Masahibul jabair. Adapun orang yang memakai jabair, karena di sini tidak bermakna perban, jadi kita baca Arabnya saja. Jabair jam'an jabirah adalah jamak dari lafadz jabirah bi fathil jimi dengan fathah jim. Wahia adapun jabirah akhsyabun adalah kayu, au qasbun ataupun kayu, tusawwa yang diluruskan, wa tusyaddu dan diikat ala maudi'il kasri di tempat pecah. Pecahnya tulang. Liyal tahima supaya menjadi daging. Berarti memang tongkat tersebut itu tuh diletakkan di tulang, diletakkan di kulit supaya menjadi daging. Wallahu alam. Kemudian sebelum kita lanjut, kita baca keterangan dari Syekh Ibrahim yang terletak di bawahnya. Atau di sebagian naskah itu, kalau kitabnya kitab tulisan samping, baca di dalamnya. Qauluhu wa sahibul jabirah ay jinsi as-sadiq bil wahidah wal akthar fal alf lil jinsi. Kalau di sini memang ungkapannya jabirah, tapi mencakup seluruh jenis luka ataupun penyakit yang memerlukan untuk dibungkus, baik itu luka ataupun tidak luka. Karena ada beberapa jenis penyakit di tubuh manusia itu yang perlu diperban, seperti patah tulang. Walaupun nggak luka, tetap nanti sebagian patah tulang itu memerlukan untuk bungkus ataupun diletakkan tongkat supaya tulangnya kembali lurus. Wallahu a'lam. Kemudian lanjut, masih di keterangan, faqaulu syarih jam'u jabirah innama huwa bin nadhri li dhahiril lafdi wa hasilu mas'alatil jabirah annaha kanat fi a'dha'i tayammum wajabat al-i'adah mutlaqan. Kalau seandainya jabirah tersebut berada di anggota tayammum, maka wajib mengulangi ibadahnya secara mutlak. Termasuk ibadah yang diulangi itu apa? Ibadah-ibadah yang memang untuk keabsahan pelaksanaan ibadah tersebut memerlukan suci. Contohnya adalah sholat dan tawaf dan sebagainya. Wallahu a'lam. Karena di sini kasusnya bukan hanya wudhu, tapi juga mencakup mandi, maka nanti bukan hanya sholat, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kesucian. Berarti ada ibadah yang tidak berkaitan dengan kesucian. Ada ibadah-ibadah yang memang keabsahannya tidak berpatokan kepada suci, baik itu sucinya badan, sucinya pakaian, ataupun sucinya tempat. Contohnya adalah sedekah, puasa. Karena kalau orang itu memasuki waktu subuh dalam keadaan masih junub, kalau memang malam hari sudah niat untuk puasa, maka puasanya tetap sah walaupun belum sempat mandi. Berarti nggak wajib mandi, tetap wajib. Wallahu alam. Nanti yang ketemu teksnya bisa dikoreksi. Kalau ada kesalahannya bisa dikoreksi. Kesalahan bacaan ataupun kesalahan keterangan, silahkan. Linaksil badali wal mubdal jami'an. Kenapa kok ibadahnya wajib diulangi ketika jabirah tersebut berada di anggota tayammum
karena kurangnya badal dan kurangnya mubdal, kurangnya pengganti dan kurangnya suci yang digantikan, jami'an semuanya. Badal itu maksudnya adalah tayammum, mubdal itu adalah yang digantikan oleh tayammum, baik itu wudu ataupun mandi. Karena orang itu tayamum, karena orang tayamum itu sebabnya adalah tidak bisa wudu ataupun tidak bisa mandi. Kalau tidak bisa wudu dengan sempurna, tidak bisa mandi dengan sempurna, tambahannya tayamum. Kalau tayamum saja nggak sempurna, berarti sucinya itu naqsul badal wal mubdal jami'an, sehingga ibadahnya diulangi. Wa in kanat fi ghairi a'dha'i tayammum, kalau terletak di selain anggota tayamum, diperinci. 1. Fa in akhadat minas sahih ziyadah, kalau ada bagian tubuh yang sehat lebih ala qadril istimsak, melebihi ukuran yang diperlukan untuk menahan, wajabat al-i'adatu sawa'un wada'aha ala hadathin aw ala duhrin, maka wajib untuk mengulangi ibadah, baik perban tersebut diletakkan dalam keadaan orang yang diperban hadat ataupun orang yang diperban sudah suci. Berarti memungkinkan orang mau diperban wudu dulu. Iya, karena ada beberapa orang soleh, orang alim itu, karena saking mementingkannya sholat, saking mementingkannya suci, sampai ketika mau diperban dalam keadaan luka pun, itu mereka lebih memilih untuk wudu dulu. Kalau seandainya nggak diizinkan untuk wudu, mending nggak diperban. Sampai ada orang-orang yang memang seperti itu. Berarti ini perinciannya. Perinciannya yang pertama adalah diletakkan di, pertama terletak di anggota tayamum. Yang kedua, kalau tidak terletak di anggota tayamum, 1, apakah ada tambahan? Yang kedua, wakadha in akhadat minas sahih biqadril istimsak. Yang kedua adalah kalau perban tersebut mengenai anggota yang sehat seukuran untuk penahan, wa wada'aha ala hadatsin, dan diletakkan ketika hadat, fatajibul i'adah aidon, maka wajib juga mengulangi. Nanti saya buatkan diagramnya yang menjelaskan tentang perincian ini. Fa'il lam ta'khud minas sahih syai'an lam tajib i'adah sawa'un wada'aha ala hadatsin aw ala tuhrin. Kalau seandainya perban tersebut tidak mengenai anggota yang sehat, syai'an sedikit pun, lam tajib al-i'adah, maka tidak wajib mengulangi sama sekali. Sawa'un wada'aha ala hadatsin aw ala tuhrin, baik diletakkan ketika suci maupun ketika hadat. Tapi ini nggak mungkin. Saya secara pribadi itu memang belum pernah ada berita ataupun melihat orang masang perban itu hanya di anggota lukanya saja. Karena kalau seandainya lukanya itu sebesar koin 1.000 rupiah, kemudian perbannya sebesar koin 1.000 rupiah pula, berarti kan yang diberi perekat itu lukanya. Jadi sulit untuk menggambarkan kasus yang ketiga ini. Wallahu alam. Wa kadza idza akhadat minas sahih biqadril istimsak wa wada'aha ala tuhrin fatajibul i'adah aidan faswaruha khamsun. Kalau seandainya perban tersebut mengenai anggota yang sehat seukuran untuk penahan dan diletakkan dalam keadaan suci, maka juga tidak wajib mengulangi ibadahnya. Bentuknya faswaruha khamsun. Bentuknya ada 5. Contohnya ada 5. Gambarannya ada 5. Thalathatun fiha i'adah wa thnatani la i'adata fihima. Ada 3 bentuk yang wajib mengulangi, ada 2 bentuk yang tidak wajib mengulangi. Amma suratu adamis satir falaisat minha, fa'addul muhshi lahu laisa fi mahallih, wa bihadza ta'allam ma fi qawlihi wa jumlatus suwar sittatun, thalathatun la i'adata fiha wa thalathatun fiha al-i'adah, wa qad nadama ba'duhum suwaruha biqawlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'id wasatru
qadrul illati au qadru istimsaki fit taharah fa iyazid an qadriha fa'id wa mutlaqan wa huwa biwajhin au yusid. Berarti gambarannya memang ada 6 kalau memang mau diperinci satu persatu. Kemudian terus bagian atas. Yumsahu 'alaiha, diusap atas jabirah tersebut bil ma'i menggunakan air. Illam yumkinhu naz'uha, kalau tidak mungkin bagi pemilik perban tersebut untuk mencopotnya, li khaufi dararin mimma sabaqa, karena takut bahaya terhadap apa yang telah lewat. Berarti kalau kita lihat keterangan di bawah, fa in amkanahu naz'uha, kalau mungkin untuk mencabutnya, wajaba maka wajib dicabut. Kalau memang sudah sehat ya, sudah sehat atau memang nggak masalah kalau dicabut, maka wajib dicabut. Wala yakfil mas'u hina idzin wa qawluhu li khawfi dararin mimma sabaqa ay min zahabi nafsin aw adwin aw manfa'atin. Yang dimaksud bahaya itu apa? Yang dimaksud bahaya dari dicabutnya perban adalah 1, zahabi nafsin, hilangnya nyawa, aw adwin, atau hilangnya satu anggota tubuh, aw manfa'atin, atau hilangnya kegunaan. Kalau memang contohnya perbannya di jari, harus diperban. Kalau seandainya perbannya dicabut, nanti jadi lumpuh atau jarinya jadi putus, maka tidak harus mencopotnya. Wayatayammam, dan tayamum, kembali ke atas. Wayatayammam sahibul jabair, dan pemilik jabirah tersebut tayamum fi wajhihi wa yadaihi, di wajahnya dan kedua tangannya, kama sabaqo, sebagaimana cara yang telah dijelaskan di bab tayamum sebelum ini. Sehingga kalau sudah tahu caranya tayamum, mengusapkan debu yang suci yang kering ke wajah dan ke kedua tangan, maka caranya tersebut nggak perlu dibahas di sini. Wa yusolli dan sholat. Wala i'adata, dan tidak perlu ngulangi alaihi baginya. Ingkana wad'uha, apabila meletakkan jabirah, ay jabair, maksudnya jabair, ala tuhrin, dalam keadaan suci. Wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammum, dan adanya perban tersebut, jabirah tersebut berada di anggota selain anggota tayammum. Wa illa, kalau tidak, a'ada, maka harus mengulangi. Kalau tidak di anggota tidak ghair a'dha'i tayammum, berarti di a'dha'i tayammum, maka harus mengulangi. Allah Rabbi. Wa hadza ma qalahu an-Nawawi fi Raudhah. Ini adalah pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Lakinnahu qala fil Majmu', akan tetapi Imam Nawawi menuliskan dalam kitab Al-Majmu', inna itlaqal jumhur yaqtadi adamal farqi. Sesungguhnya mutlak yang dicetuskan oleh jumhurul ulama menuntut tidak adanya perbedaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fayajri tafsil baina wad'iha ala tuhrin aw ala hadatsin wa baina kauniha afadat minas sahih bi qadri istimsak aw la fi a'dha'i tayammum wa ghairiha. Pokoknya kalau menurut jumhur ulama, mau meletakkannya dalam keadaan suci, dalam keadaan belum suci, dalam keadaan kelebihan perbannya ataupun secukupnya, di anggota tayamum, di luar anggota tayamum, semuanya tidak perlu mengulangi. Ini menurut jumhur. Tambah ilmu baru berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjut. Ai baina a'dha'it tayammum wa ghairiha. Maksudnya adalah baik perban tersebut berada di anggota tayamum atau di selain anggota tayamum. Wa yushtaratu fil jabirah, dan disyaratkan di perban, alla ta'khud minas sahih illa ma la budda minhu lil istimsak, dan disyaratkan adanya perban tidak mengambil anggota yang sehat kecuali sebagian anggota yang diperlukan untuk menahan.
Contohnya adalah seperti luka. Kalau seandainya lukanya itu sebesar koin 500 melati yang warna putih itu. Kalau seandainya lukanya sebesar itu dan memang kata dokter yang ahli perlu untuk diperban, maka syarat perbannya adalah tidak mengenai anggota yang tidak sakit kecuali seperlunya. Kalau seandainya lukanya sebesar koin, kemudian perban yang diperlukan adalah 2 kali lipat dari besar luka, maka tidak boleh lebih besar daripada 2 kali lipat besarnya luka. Wal lusuk wal asabah wal marham. Apa ini? Kita baca keterangannya dulu. Wal lusuk bi fathil lam huwa ma yulsaqu bil jarhi. Lusuk ini adalah plester. Bisa jadi perkara yang ditempelkan di luka min khirqatin, baik berupa kain au qutnatin ataupun kapas, wa nahwi dzalika ataupun yang lainnya. Yang bisa dibilang plester luka. Wal isabah bi kasril ain wa hiya ma yuqsabu ala mahallil kasri, adalah sesuatu yang diikatkan di tempat pecah, min ahbulatin, dari ahbulah, wa nahwiha dan semisalnya. Ahbulah ini apa? Bentar, kita buka kamus Munawir. Walah. Ahbulah ini jamak dari hablun, tali. Baik itu berupa tali ataupun selainnya. Wa qaulu wal marham huwa adwiyatun. Enggak tahu ini harokat aslinya apa. Marham, marhim, marhum. Yang dimaksud dengan marham, adwiyatun, adalah jenis obat. Tudharu ala jarhi, yang ditaburkan di atas luka. Oh ya, kembali ke atas. Ya, banyak sekali sini keterangan-keterangan di dalamnya. Bukan hanya obat, termasuk abu. Mungkin ada satu jenis luka itu untuk menyumbat keluarnya darah itu ditabur dengan abu. Itu termasuk jenis kasus yang sama. Kita ulangi yang atas. Wal lusuk, adapun lusuk. Wal isabah dan isabah. Wal marham dan marham. Wa nahwiha dan semisalnya, ala jarhi, yang ada di atas luka. Kal jabiroti, maka hukumnya sama seperti jabirah. Sama seperti jabirah. Wa yatayammam likulli faridah. Orang yang tayamum, maka tayamum untuk setiap sholat fardu. Wa manzurah, dan sholat manzurah. Fala yujma'u baina sholatai fardin bi tayammumin waqidin. Tidak boleh 2 sholat fardu dengan 1 tayamum, sehingga 1 tayamum hanya untuk 1 amalan fardu. Wala baina tawafain, dan juga 2 tawaf 1 tayamum nggak boleh. Wala baina sholatin wa tawaf, sholat dan tawaf. Wala baina jum'atin wa khutbatiha, sehingga untuk khutbah 1, untuk sholat 1. Kasusnya gimana ini? Kita baca. Ai fardaini walau qala wa baina tawafain fardin nadhirin ma qablahu lakanal ula. Wala baina sholatin wa tawafin wa bil aksi. Wala baina jum'atin wa khutbatiha li'anna al-khutbah wa in kanat fardu kifayah lakinnaha qa'imatun muqama raka'atain ala ma qila warrajil la yaqta' an-nazar 'anid dha'if. Berarti baik makmum maupun khatib, kalau seandainya kasusnya dia dalam keadaan hadir khutbah, dalam keadaan suci tayamum, maka nanti mau sholat tayamum lagi. Walil mar'ah idza tayammamat litamkinil halil antaf'alahu miraron. Begitu pula seorang wanita yang ingin disetubuhi oleh suaminya. Kalau misal pengen tambah, maka tayamum lagi. Wa tujma'u bainahu wa bainas sholat bidzalika tayamum, dan boleh dikumpulkan antara tayamum tersebut dengan sholat. Wallahu a'lam. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma sya'a minan nawafil saqitun min ba'din nusakh. Kalau amalannya sunnah, maka 1 tayamum boleh untuk beberapa amalan sunnah.
teks ini dalam sebagian salinan, dalam sebagian naskah itu tidak disebutkan. Wallahu alam, silakan lihat diagram yang ada di video ini. Salam.